Untuk selanjutnya, monggo Bu Fia menjelaskan secara teknis. Sebelumnya kami titip mohon berkenan untuk ikut bersama-sama menyadarkan masyarakat. Nanti sudah dijelaskan seperti apa PMK LSD. Tidak hanya Idul Adha saja, setelah Idul Adha masih berlanjut untuk penanganan itu. Saya kira itu, matur nuwun Gus Mundir untuk penjelasannya kepada kita semua. Matur nuwun Bapak-bapak perhatian dan kerjasamanya, dan ke depan kita akan terus melakukan kerjasama untuk penanganan ternak kita supaya asuh. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap. Yang kami hormati, mohon izin Bapak-bapak para Kiai, ngapunten saya di depan mau menyampaikan terkait dengan pengawasan Idul Kurban. Bapak Ibu ya Pak ya, Bapak Ibu yang saya perkenalkan, saya sudah ini Dr. Yuli yang menangani masalah masyarakat veteriner. Masyarakat veteriner itu salah satunya terkait dengan pengawasan untuk produk pangan asal hewan yang memenuhi standar aman, sehat, utuh, dan halal. Halal yang paling penting ini sebenarnya. Halalnya harusnya di depan. Karena memang benar bahwa salah satu tugas fungsinya peternakan memang pengawasan terhadap peredaran pangan yang halal. Tapi memang sudah disampaikan tadi Pak, bahwa pedagang itu banyak sekali. Dan rata-rata mereka di pasar itu memang banyak menemui kurang halal ya Pak ya. Untuk tahun 2024 ini kami insya Allah tahun depan itu mengadakan pelatihan juga untuk juleha-juleha yang akan kami latih. Jadi kami mungkin dengan yang kami hormati Bapak Mundir, ngapunten, mungkin bisa Pak G, nanti kita akan sampaikan ke Bapak lagi. Jadi memang itu PR banyak ya. Enggak apa-apa Gus, ini dinomkan sama Mbak Yuli. Ya. Nah Pak, ini mungkin enggak terlalu lama ya, karena memang sudah dari tadi yang disampaikan Bu Kadis terkait pengawasan kesehatan untuk hari raya kurban, baik yang antemortem itu pengawasan sebelum disembelih, dan kalau yang postmortem itu pengawasan terhadap hasil sembelihan. Jadi maksudnya adalah ini Pak, melakukan pengawasan ternak kurban antemortem postmortem dalam situasi PMK dan LSD, karena sekarang PMK memang yang paling jadi kalau terhadap penyakit PMK itu semua sudah paham gitu Pak, ciri-cirinya pun apal. Iya, ciri khasnya pokoknya mengeluarkan air liur yang sangat nanti. Ini maksud kita itu Mbak, kembali lagi. Nah, paling tidak wawasan Bapak-bapak perso kayak gini loh penyakit PMK maupun LSD. Ya, nanti akan kami sampaikan itu. Kemudian ciri-ciri dagingnya bagaimana kalau terkena PMK maupun LSD, seperti itu. Kemudian bagaimana apa yang kita lakukan kalau menerima hewan yang mau dijadikan kurban itu ternyata sakit PMK maupun LSD. Ini pengalaman kami beberapa waktu lalu, kalau sudah terkena PMK rata-rata takmirnya juga tidak mau menyembelih, gitu Pak. Betul, memang harusnya memang yang sakit tidak untuk disembelih. Akan tetapi
diobati. Kalau sudah sembuh baru boleh disembelih. Masalahnya diobatinya lama, habislah waktu tasrik. Nah, akhirnya tidak jadi menjadi hewan kurban, jadinya sedekah ya Pak. Seperti itu kalau sudah terkena sakit. Kemudian meningkatkan koordinasi antara petugas dinas dan juga dalam situasi PMK maupun RSI. Jadi kami itu Pak, pada saat hari kurban seperti ini, seluruh Kabupaten Pasuruan, 24 kecamatan kami memiliki petugas. Monggo silahkan menghubungi petugas kami. Bapak-bapak bisa ke kecamatan. Petugas kami ngeposnya di situ. Betul. Monggo silahkan menghubungi. Karena memang saat H-14 sampai dengan H+3 kami fokus untuk melaksanakan pengawasan. Cuma biasanya rata-rata H-2 baru menghubungi. Yang menghubungi banyak. Nah itu dia masalahnya Pak. Rata-rata mintanya H-1, H-2. Nah itu. Kalau misalnya seperti yang disampaikan Bapak tadi, moro-moro kurang sedino mati, lah itu tadi ngawasannya gimana? Seperti itu ya. Jadi ya memang namanya kadang ada penyakit tertentu yang menyebabkan dia itu sakitnya itu mendadak. Mungkin sebelumnya itu juga sehat-sehat saja. Akan tapi setelah kena penyakit langsung mati. Memang ada yang seperti itu. Monggo lanjut, Pak. Lanjut dasar kegiatan udah. Lanjut juga. Oh, kita dulu, Pak. Untuk syarat hewan kurban, sampun panjang lebar dijelaskan, terus kemudian pemotongan. Kalau kami menyarankan, kalau dimungkinkan monggo ke RPH. Kami memiliki tempat pemotongan hewan kalau di masjid. Tadi kan sempat dipersoalkan kalau di masjid ada bau dan sebagainya. Tapi memang kami RPH-nya tidak di tiap kecamatan. Kami hanya memiliki 10. Nah, mungkin karena itu kapasitasnya tidak mencukupi untuk menghandle 24 kecamatan. Pertama mungkin karena fasilitasnya terbatas dan juga karena faktor yang sangat jauh. Bisa jadi. Kalau Wonorejo enak gitu Pak. Bisa di situ ada RPH yang bagus. RPH kami di Wonorejo itu sudah memenuhi standar nomor kontrol veteriner. Itu standar kebersihan untuk RPH. Fasilitasnya lengkap, ada yang untuk merobohkan itu ada. Jadi nggak usah dirobohkan pakai kasar dengan tenaga orang. 25.000 tadi loh Pak. Ongkosnya PP berapa? Lah itu dia, memang itu Pak. Kalau misalnya Pak? Biasanya orang-orang itu membawa penyembelih sendiri. Kami juga ada penyembelih, akan tapi jumlahnya juga terbatas. Biasanya ada. Di RPH ada. Ada. Boten 25.000. Cuma ya itu tadi Pak, biasanya penyembelihnya pembawa sendiri. Seperti itu. Tempatnya itu. Di situ untuk merobohkannya sudah ada. Jadi pakai listrik itu. Jadi untuk merobohkannya sudah aman. Harus selesai jam sekian harus keluar enggak ya? Tidak. Kami boten. Nanti monggo menghubungi petugas kami. Kapan akan menyembelih monggo, kami persilahkan. Di Gempol bisa digunakan, di Prigen juga bisa, nanti monggo koordinasi dengan petugasnya. Dalam Rejoso boten ada di Nguling. RPH-nya di Nguling. Kenapa? Berarti tidak ada. RPH-nya boten enten. D. Gondang Wetan ada. Gondang Wetan juga bisa digunakan. Monggo. Untuk tahun 2024 yang kecamatan dibangun. Kenapa Pak? Usul untuk G. 2024 RPH dibangun setiap kecamatan. Setuju saya. Cerita ya Pak, saya itu loh ada RPH Pandaan itu kena jalan tol sampai mulai hampir 10 tahun lebih itu nggak bisa nyari gantinya. Nyari tanah satu aja susahnya bukan main, yang punya aset pemerintah. Kalau beli harganya sekarang mahal. Seperti itu Pak. Jadi kita
masih 10. Jadi di Prigen ada, Purwosari juga ditempati ya. Ketika Idul Adha dipotong di RPH, memang kami menyarankan sebaiknya dipotongnya di RPH. Monggo nanti komunikasi dengan petugas kami yang berada di RPH tersebut gitu. Kemudian nah itu dimungkinkan kalau RPH-nya nggak menyukupi bisa di masjid tadi. Biasanya dilakukan di masjid secara serentak pada hari H sampai dengan H+3. Hewan kurban yang akan dipotong memenuhi syariat Islam dan juga selain itu memenuhi standar teknis dari kami, Pak. Jadi untuk hewan yang akan disembelih itu sehat. Kalau sekarang karena zamannya PMK maupun LSD itu sudah divaksin PMK. Kalau LSD bukan. Karena kami tidak memiliki stok vaksinnya, yang harus divaksin sudah divaksin itu PMK. Karena PMK tidak ada pengaruhnya, walaupun hari ini divaksin, besok disembelih tidak ada dampaknya. Jadi memang yang untuk dipotong itu harus divaksin. Itu nanti kami yang mengeluarkan surat kesehatannya itu. Kami juga memeriksa lapak-lapak yang artinya yang dijual di jalan-jalan itu, petugas kami memeriksa semuanya. Seluruh Kabupaten Pasuruan penjualannya akan didatangi, terus kemudian kalau hewannya sehat, diberikanlah surat keterangan kesehatan. Jadi misalnya Bapak memiliki lapak, ada 30 kambing, nanti diperiksa 30 kambingnya sehat, diberikan surat keterangan kesehatan untuk 30 kambing tersebut. Misal. Jadi kalau misalnya sudah sampai ke Bapak-bapak atau para takmir, nanti ditanyakan surat kesehatannya ada atau enggak. Seperti itu. Kalau dia sudah diperiksa, dia membawa surat itu. Oke. Nah, ini persyaratan administrasi hewan kurban. Istilahnya SKKH itu surat keterangan kesehatan tadi, Pak. Kemudian kalau misalnya hewan ini didatangkan dari misalnya luar Kabupaten Pasuruan, nanti juga akan ada surat dari Sidoarjo misalnya masuk ke Bapak atau dari Malang, nanti akan dia membawa surat keterangan kesehatan dan harus dipertanyakan mana suratnya. Di situ nanti tertera sudah divaksin, terus kemudian 2 minggu dalam keadaan sehat. Nah, ini untuk antisipasi ya. Betul, itu semacam faktur. Jadi ketika jalan dia membawa surat keterangan sehat dari Dinas Peternakan asalnya, seperti itu. Kemudian kalau kita mengeluarkan juga sama. Kalau misalnya ada yang kebetulan bapak-bapak di sini ada yang memiliki hewan kurban yang akan diperjualbelikan atau dilalu lintaskan atau dijual ke luar Kabupaten Pasuruan, bapak-bapak harus menghubungi dinas. Karena pasti nanti sesampainya di lokasi di sana dipertanyakan juga, sudah diperiksakan, sudah divaksinkah? Karena kalau tidak memenuhi itu, mereka tidak mau menerima. Karena tiap-tiap kabupaten menjaga wilayahnya dengan cara seperti itu terhadap penyakit yang sekarang sedang ya ngetren ya Pak, PMK maupun LSD itu. Kalau dalam Jawa Timur, LSD mboten dipersyaratkan karena memang vaksinnya belum banyak. Jadi tidak semua masyarakat membutuhkan vaksin itu terlayani. Dan kami juga bisa ditoleransi karena memang barangnya mboten enten. Kalau PMK kami siap. Jadi itu yang akan dikirim itu wajib divaksin. Monggo, Mbak. Seperti ini nanti surat keterangan sehatnya. Nah, ini berisi data-data nama pemilik, jenis ternak dan sebagainya. Di sini. Kenapa? Surat keterangan kesehatan hewan. Ya. Jadi nanti kita menghubungi di kecamatan. Kecamatan. Ada petugas kami. Berarti nanti di kecamatan. Monggo di kecamatan bisa, ke puskeswannya juga bisa. Yang di Pogading itu puskeswannya Pak, semacam puskesmasnya. Kami memiliki 5 di Paserpan,
Dinggrati, terus kemudian di Pandaan, di daerah Wonorejo, Pak Gus bundir lagi. Ada petugas kami, Gus di situ sampun depan. Semacam puskesmasnya yang berada di apa itu jenenge ya? Bukan Pakijangan. Di dekatnya makam, di dekatnya yang sebelah kiri warna catnya sebelumnya ungu, sekarang ganti catnya. Nah, itu kami memiliki dokter di situ. Jadi puskeswan itu membawahi sekitar 4 sampai 5 kecamatan. Jadi dokternya satu, tiap puskeswan ada dokternya, tapi tiap kecamatan tidak mesti ada dokternya. Akan tetapi yang pasti ada petugas teknis mantri, Pak, ada mantrinya. Seperti itu. Yang membawa memang mantri itu kepanjangan dari kami. Kami tidak memungkinkan untuk datang ke 24 kecamatan. Jadi surat itu kami yang menandatangani, tapi yang memeriksa petugas kami yang di kecamatan. Nah, kami percaya mereka, ayo periksa. Kalau memang benar-benar sehat, kasih kesehatannya. Karena mereka tidak boleh menandatangani surat, yang menandatangani saya. Akan tapi saya nggak mungkin untuk turun langsung. Jadi kepanjangan tangan kami adalah petugas-petugas kami yang berada di lapangan. Pak Mantrinya kalau zaman dulu, Pak. Jadi kalau saya, ya. Bukan untuk satu mantri bisa membawa 5 desa. Ya kan? Satu pusat kesehatan hewan. Satu mantri? Iya, bisa. Satu kecamatan. Gini Bu, kalau kita itu nggak transparan tempatnya, itu kan ketika kita itu ada masalah, ya. Kita kan sulit untuk daerah-daerah yang jauh dari kecamatan. Bapak ke kecamatan, mereka berada di kecamatan. Kalau ya betul. Ya, langsung ke kecamatan, Pak. Di situ ada poskonya. Posko PMK maupun LSI berada di kecamatan. Bapak kalau datang ke sana pasti nanti dihubungkan dengan petugasnya. Seperti itu. Kalau untuk Idul Adha boten, karena memang itu sudah tugas kami ketika menjelang Idul Adha itu memastikan hewan-hewan kurban itu sehat ketika dijadikan hewan kurban. Itu memang tugas kami semua. Monggo menghubungi enggak. Kalau mau ngasih bensin saya juga enggak ngelarang, tapi cuman mereka saya bilang enggak boleh narik ketika memeriksa seperti itu. Kecuali mereka melaksanakan pelayanan kesehatan hewan di luar jam kantor, ya sudah monggo. Karena kita terikat dengan jam kantor, ketika jam kantor kita melakukan pengawasan, betul. Seperti itu. Nggih. Kesehatan itu enggak ya, Pak gratis. Nah, itu tadi yang saya bahas, Bapak. Seperti itu. Nggih. Lanjut, Mbak. Jadi itu tadi, Pak, kalau misalnya bapak-bapak punya hewan, mau dijadikan hewan kurban, monggo menghubungi petugas kami untuk diperiksa kesehatannya. Ya kalau bisa jangan hamil 2 semua, Pak, kasihan mereka. Loh, kalau hari biasa ketika jam kantor, memang mereka yang pegawai negeri, Pak, itu terikat. Nggak boleh narik, akan tetapi kalau sudah di luar jam kantor, ya sudah monggo seperti itu. Iya. Nah, ini penanganan hewan kurban di tempat penjualan, Pak. Jadi ketika lapak-lapak itu kan memiliki banyak. Kalau ada yang sakit disuruh disendirikan, diisolasi supaya nggak nulari yang lain. Ada yang baru juga dievaluasi dulu supaya hewan yang sehat tidak tertular. Ini mungkin tidak untuk bapak-bapak takmir ya Mbak yo. Nah ini aja sih. Ini mungkin yang dilakukan untuk semua takmir-takmir yang berada di masjid ya Pak. Ketika menerima hewan kurban diistirahatkan dulu. Kemudian diperiksa kesehatannya dalam masa peristirahatan itu, kemudian penyembelih sesuai dengan syariat, penanganan daging, ketika setelah disembelih, petugas kami juga memeriksa Pak, namanya pemeriksaan postmortem, monggo silakan dipanggil hari H, tidak ada libur pada saat hari raya kurban, monggo diperiksa.
Walaupun sapinya itu sehat, setelah dibuka ternyata hatinya banyak kan Pak, yang cacing-cacingan itu. Kalau yang parah itu langsung diambil total. Kalau yang mungkin buang Pak, boten, buanglah. Kalau sudah cacingnya itu sudah penuh, kan kadang kelihatan putih-putih keras gitu, itu sudah dibuang, itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Apa ya Pak ya? Kalau kita rasanya makan cacing, kelihatan cacing gitu kan sudah. Bapak perso cacingnya itu pipih kecil-kecil kerembut-kerembut gini loh Pak. Kalau kami secara kesehatan tidak boleh karena itu iya itu mengandung penyakit, jadi tidak boleh. Tapi ada yang bilang eman terus kemudian digodok. Cuman kami tidak boleh, secara kesehatan tidak menyarankan seperti itu. Bahkan hewan yang sakit pun kayak apa sakit gitu ya Pak ya, wong tidak biasa. Cirinya sakit itu satu Pak, nggak doyan mangan terus mau menengai sapinya, itu pasti sudah nggak enak badan itu. Kalau dipegang angetnya sapi itu pasti agak anget dibandingkan kita gitu ya. Dibandingkan kita pasti agak anget. Cuman ketika dia sudah diem, terus mungkin matanya berair, terus kemudian nggak mau makan, nggak ono wong liwat mau menengai gitu, nggak perhatian bahkan sampai mungkin nggak bisa berdiri, itu sudah pasti sakit kalau seperti itu. Tuh, hewan supek itu Pak ya. Oke, salam. Lah makanya Pak, jadi rekan-rekan kami itu Bapak datang aja ke mereka, janjian dulu. Tolong aku diperiksakan. Biasanya itu datangnya ke masjid-masjid utama di kecamatan. Masjid-masjid besar, biasanya mereka sudah mendata. Masjid ini mau menyembelih sekian, terus kemudian diperiksa kesehatannya, setelah nyembelih pun biasanya dilihat. Monggo dihubungi ke kecamatan Pak. Bapak di mana? Oh Gondang Wetan. Gondang Wetan iku Pak Imam. Akhirnya tidak dikonsumsi. Pokoknya kami sarankan untuk memanggil petugas kami untuk memeriksa hewan ketika sebelum disembelih dan setelah disembelih dagingnya diperiksa. Itu akan lebih aman sebelum diedarkan. Paling tidak ada kepastian bahwa yang akan diedarkan ini dagingnya sehat, aman, layak dikonsumsi. Seperti itu. Oke. Nah ini ada penampungan darah. Terus kemudian kalau itu sudah hafal ya Pak, di masjid pasti disediakan penampungan. Ini yang saya bahas kalau di masjid. Kalau di RPH tidak usah memperhatikan semuanya ini karena sudah ya seperti itu. Ini untuk yang di luar RPH. Untuk merebahkan itu juga memang tidak boleh ya Pak ya, butuh keahlian. Tidak semua orang, tidak semua penyembelih bisa merobohkan dengan halus. Kadang diuweret-eret orang banyak sampai sapinya uweret-eretan gitu ya Pak ya. Iya. Cuman iya, memang ada yang sudah terampil dalam merobohkan, ada yang belum. Nah yang belum ini kadang-kadang waduh sudah eret-eretan. Dan itu kan tidak keserawan seperti itu. Jadi kita harus ya kesejahteraan hewan Pak istilahnya. Jadi walaupun mau disembelih pun dia diperlakukan dengan baik. Terus kemudian ketika ada yang disembelih sebaiknya yang belum disembelih tidak dinampakkan supaya dia tidak paling nek iso ngomong gitu ya wedi. Kebetulan mereka tidak bisa ngomong, cuman dalam kesejahteraan hewan memang tidak boleh. Ketika ada yang salah satu hewan yang dipotong, yang lainnya tidak boleh nampak gitu Pak, supaya dia nggak kepikiran itu tadi. Kemudian ada air bersih yang cukup. Ini untuk meminimalkan bau. Nanti kami akan memberikan desinfektan untuk meminimalkan bau juga. Tapi cuma satu-satu ya, tiap orang mungkin Pak. Ya, setelah dibersihkan,
diberikan desinfektan supaya mengurangi bau juga. Oke. Yang dibawa tadi berapa Mbak? Banyak toh? Hanya 60. Kalau misalnya kurang, monggo menghubungi petugas kami. Intinya desinfektan itu terakhir setelah dibersihkan. Setelah kalau misalnya masih berdarah-darah gitu dikasih desinfektan, ya tidak seperti itu pemakaiannya. Jadi dibersihkan dengan air dulu, terakhir setelah itu dibilasi dengan desinfektan supaya bau-bau dan sebagainya itu cepat hilang. Biasanya sama sabun. Ya betul. Pokoknya saran kami desinfektan adalah terakhir setelah dibersihkan menggunakan air. Lanjut. Untuk Juleha ini tahun 2024 pemerintah itu Oktober 24 sesuai dengan aturan semua unit usaha seperti RPA, RPH harus memiliki juru sembelih halal. Sertifikat halal. Iya betul. Oh, semua Juleha Pak. Okay. Jadi untuk ayam, untuk sapi sama. Nanti insya Allah tahun depan itu kami akan yang memberikan pelatihan kan ada lembaganya sendiri. Ya, sudah ya Mas ya. Sudah ini kan ya. Oke. Nah, itu nanti kami akan mengundang. Nanti saya akan dengan Gus Mundir juga mungkin rekomendasinya siapa aja ke kami, mungkin akan kami latih. Gak dibayar. Sangunya belum tahu, pokoknya gak dibayar dulu gitu ya. Nanti akan kita undang dengan rekomendasi dari Takmir Gus Mundir, akan kami undang untuk mengikuti pelatihan. Nah, untuk tahun depan ini paling tidak Oktober itu walaupun tidak bisa 100% kami sudah memulai paling enggak semuanya kita latih sesuai dengan anggaran yang kami miliki. Ya, kalau misalnya anggarannya terbatas kami akan usaha dari yang lainnya supaya semua julehanya sudah memiliki sertifikat halal. Amin. Kami juga sempat mencari dana dari CSR perusahaan untuk melatih supaya penyembelih itu memiliki sertifikat halal. Kalau yang sesuai syariat sudah lewat Mbak. Oke, kita langsung ke aja nanti penyakit aja Mbak. Ini dulu ya. Di-share nanti Bu. Di-share aja nanti. Boleh, nggih di-share aja nanti. Kita langsung ke penyakit aja ya. Gitu ya, Pak. Nggih. Ya. Kalau PMK ciri-cirinya seperti ini Pak, sudah paham nggih? Pokoknya kalau ngiler, kakinya merah, dibuka mulutnya banyak sariawan, itu sudah PMK. Hancur. Nah, cirinya panas, itu sudah pasti kalau sakit itu panas. Seperti ini tidak kami sarankan untuk disembelih tapi diobati. Walaupun MUI agak longgar nggih Gus Mundir nggih, fatwanya MUI baik LSD maupun PMK dengan gejala yang ringan boleh disembelih. Dan memang dua penyakit ini bukan yang zoonosis, artinya menular ke manusia mboten. Jadi andaikan kecolongan misalnya di RPH diumpetin nggak ketahuan, ternyata PMK maupun LSD ketika dikonsumsi orang mboten napa-napa asal dimasak dengan benar. 1 jam saya rasa kalau masak daging itu saya yakin lebih. Nggih betul. Enggak, artinya saya melihat dari fatwa MUI itu Pak bahwa di situ kan ketika ringan tetap gemuk terus kemudian tidak menimbulkan cacat seperti itu masih dimungkinkan. Kalau kami prinsipnya ketika sakit tidak boleh disembelih karena hewan yang sakit itu diobati bukan untuk disembelih seperti itu. Kalau misalnya ada yang memberikan atau misalnya beli ternyata yang punya sapi itu punya banyak sapi yang akan dibeli bapak yang sakit minta tuker aja, jangan mau dikasih yang
sakit, tuker yang sehat itu yang untuk diinikan Pak. Nggih. Lah masalahnya nih orangnya yang punya sapi hanya punya satu-satunya, itu dia ya Pak ya. Nah ini monggo dipersani sampai puting, sampai apa kakinya itu juga melepuh merah-merah, itu ciri khasnya. Lanjut. Ini jeroannya. Kalau parah gitu ya memang jantungnya itu berdarah, ususnya semuanya. Memang penyakit ini penyakit ekonomi yang menyebabkan kurus. Terus untuk sapi perah cepat mati nih Pak. Sakit hati. Ini coronanya sapi. Jadi ini kemarin itu di daerah Lekok, ngapunten ada yang di Lekok. Yang mati itu Pak, yang dilaporkan ke kita itu sedikit. Kenyataannya yang mati di sana itu banyak sekali. Banyak sekali karena ini betul. Itu memang memang betul. Betul. Dan lagi kalau sudah mereka sudah sakit itu dijual hanya dengan 1 juta, 2 juta itu sudah mahal. Itu sangat secara ekonomi memang sangat-sangat merugikan. Cuman mereka mikirnya daripada mati malah tidak gak ngukup sama sekali gitu ya. Jadi secara ekonomi memang merugikan penyakit baik PMK maupun LSD. Lanjut Pak. Kalau LSD itu ciri khasnya seperti disampaikan Bu Kadis, ada benjolan-benjolan toh Pak. Nah seperti ini penyebabnya virus, hampir sama juga penyebabnya virus. Ini seperti ini. Kalau kena ini rata-rata ya juga nggak mau makan, panas, nggak mau makan, kurus. Ini kalau parah Pak, kalau disembelih, kalau dagingnya itu sudah bersih dikuliti, kalau sudah berubah jadi kuning, jangan dikonsumsi. Kalau warna dagingnya masih merah, itu masih boleh. Jadi yang kuning, kalau sudah kena LSD ini, dalam sudah masuk ke daging itu warnanya kuning. Kalau sedikit yang kuning diseset dibuang, yang merah boleh dimakan. Tapi kalau parah LSD-nya sampai ke daging dan warna dagingnya berubah jadi kuning, tidak, dari sisi kesehatan tidak boleh dikonsumsi. Walaupun tidak menular, tapi itu daging sudah tidak mengandung, nggak ada gizinya, caranya gitu ya Pak ya. Proteinnya juga sudah rusak, dan ini tidak aman dan tidak layak untuk dikonsumsi. Alan? Ini asli. Oh, asli. Ini dalamnya Pak. Nah kalau LSD itu kan kayak cacar merentul-merentul gitu. Kalau yang parah sampai bernanah, kalau yang parah sampai dagingnya itu tadi sudah tidak merah lagi, tapi warnanya sudah kuning-kuning. Kalau dibuka, parunya juga terjadi perdarahan, ususnya juga. Kalau sudah parah sekali, memang tidak layak untuk dikonsumsi. Lanjut ya. Tanda klinisnya batuk, tapi juga bisa batuk Pak. Depresi, diare, nggak mau makan, panas ya seperti ini. Jadi lanjut Mbak. Ini penyakit baru pada kambing, tapi di sini alhamdulillah belum ada Pak. Nanti mungkin bisa dibaca, namanya Pes hepatitis ruminant. Nah ini sudah di Jawa Tengah sudah ada. Masalahnya antara Jawa Tengah dan Jawa Timur itu sudah ada jalan tol. Jadi kalau Jawa Tengah ada, untuk sampai Jawa Timur itu sudah nggak ada halangan. Lewat tol bisa nyampe. Nah, itu ciri-cirinya kayak flu. Lendirnya kental, ingusnya, matanya juga. Dan nah ini matanya juga seperti orang flu itu jadi berair seperti itu. Sariawan. Jadi kalau kemarin PMK itu kambing ini sedikit terserang, tapi ada penyakit lainnya yang nggak mau kalah. Yang diserang khusus ini. LSD juga tidak menyerang kambing, tapi ada penyakitnya sendiri. Nah, ini juga
belum ada di alhamdulillah belum di Pasuruan dan tidak zoonosis, artinya tidak menular ke orang. Itu aja yang ada berita baiknya sedikit itu di situ Pak. Kalau secara ekonomi Bu tidak usah ditanyakan Pak, kerugian dari PMK maupun LSD kemarin itu peternak itu sudah sangat terasa secara ekonomi. Cuman ya tadi keuntungannya sedikit itu enggak nular ke orang, dah itu aja. Nggih, seperti itu. Nah, ini ciri-cirinya organ dalamnya seperti ini, perdarahan di paru-paru, usus. Tuh. Lanjut. Ciri-cirinya yang pasti demam. Oh, antrak, ya. Antrak Pak, ngapunten, antrak pernah mendengar nggih? Antrak di TV juga sering. Terus kemudian ciri khasnya juga panas. Dan ciri khasnya itu baru ketahuan kalau mati. Itu ada leleran darah yang sangat hitam dari lubang-lubang seperti telinga, hidung, mulut, dukurnya, dari kemaluannya, semuanya keluar darah hitam. Cuma kalau masih hidup, artinya dia terinfeksi. Gejala yang ini tidak nampak, taunya hanya panas dan tidak mau makan. Makanya ketika panas itu memang harus diwaspadai, jangan dipotong, karena kita tidak tahu. Ketika dipotong, loh ternyata kok antraks seperti itu. Nah ini yang bahaya menular ke orang. Ini dia yang bahaya itu yang antraks ini. Ini sudah ada di Blitar, di kemudian Tulungagung, Kediri, di daerah-daerah barat sana ya Pak ya, daerah sana itu sampun, dan alhamdulillah Pasuruan belum. Makanya kami ketika memeriksa, kalau ada yang panas itu tidak kami sarankan untuk dipotong. Salah satu antisipasi antraks. Monggo nanti ini akan kami bagikan ke monggo nanti bisa dibaca-baca. Oh ini kejadian PMK Pak. Nah, kejadiannya masih sekian. Kalau tahun kemarin 10.000 sekian yang sakit. Ini mulai Januari sampai dengan pertengahan tahun masih 200, bukan masih ya, ini berarti juga masih ada. 209, lanjut. Lanjut Mbak, itu petanya. Nah, kalau LSD sudah 252 dari ketemunya bulan Mei. Kita menemukan kasus ini di Pasuruan dalam jangka waktu 2 bulan 252. Yang terkena LSD. Lanjut Mbak. Nah, ini kecamatannya, Mbak. Ini kecamatannya yang terkena LSD. Bisa dilihat. Ada Gempol, Sukorejo, Bangil, Rembang dan sebagainya. Nanti bisa dilihat. Oke. Gratis. Pak tak lihatnya Pak. Oh iya masih aman. Masih aman. Kejayaan sudah ada. Lekok. Ya. Mana Pak? Lekok belum ada. Belum ada Pak. Boleh. Kalau sapi perah sudah divaksin, jadi relatif aman. Dari awal-awal sudah divaksin ini Pak. Nggih. Monggo lanjut. Nguleng ada. Lanjut. Nggih. Ini nanti kita bagikan. Monggo nanti dibersani. Untuk lalu lintas, ya intinya tadi Pak, kalau yang datang dari luar Kabupaten Pasuruan diberikan ke Bapak harus ada surat, sudah divaksin, itu intinya dari lalu lintas. Dan kalau akan mengirim pun harus dengan surat dan hewan dalam keadaan sehat. Lanjut Mbak. Sampun. Nggih, matur nuwun. Bapak-bapak, maaf atas perhatiannya. Terutama untuk Pak Gus Mundir, matur nuwun sangat. Kami sudah difasilitasi untuk bisa menggunakan PCNU untuk pertemuan kita siang ini. Demikian Pak, kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk doa. Mboten Mas Hamid, Gus Hamid, monggo Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muyassir yassir, ya musabbir dabbir, ya musahhil sahhil.
سهل لنا كل عاصر بجاه بشير النذير ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.